Salam teman-teman semua, sehat selalu. Hari ini saya sangat bersyukur, artinya mendapat sebuah kesempatan ya. Artinya Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya bersama dengan Pak F. Widayanto atau Pak Franciscus Widayanto, yang lebih dikenal mungkin Pak Yanto ya Pak ya. Iya, betul, terima kasih. Saya datang ke sini, mungkin kalau saya simpel, saya cuma membawa hati. Karena saya nggak punya kata-kata untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya apa yang saya rasa, baik saya secara personal kepada Pak Yanto, maupun terutama pada saat ini saya berada di dalam suatu suasana yang sangat luar biasa. Ini suatu saya nggak punya kata-katanya Pak, tapi ini buat saya kalau satu kata mungkin wonderful, benar-benar wonderful. Pak Yanto adalah seorang perupa keramik yang profesional dan jelas mendunia nih Pak, kalau saya Pak ya. Dan kami itu sudah, Pak, kita waktu pertama ketemuan mungkin udah 10 tahun lewat ya Pak ya. Lebih ya, kira-kira ya? Begitu lebih 12 tahunan kali. Mungkin kira 12 tahun. Ya, pada waktu saya mendapat tugas mengerjakan sebuah feature wall di tempatnya Pak Jo ya. Pak Jo Kamdhani, betul. Di Ancol ya, benar. Saya masih menyimpan gambarnya kita bersama. Wah, saya juga main bagus sekali gambarnya. Nanti kita ini kok Pak, saya juga dalam liputan ini kita tampilkan juga foto-foto kita, termasuk karya Bapak Yusuf. Pada waktu saya dikasih kabar ini nanti ada satu area yang di dinding yang akan dipasang batu saya, ada satu area cerukan yang memang di awal dibilang akan ada sebuah patung Bunda Maria. Jujur saya sebenarnya dulu tuh nggak seberapa ngerti dan memang kayak nggak terlalu mau tahu banyak urusan yang art gitu ya Pak ya. Saya juga nggak tahu Pak Widayanto siapa, itu siapa. Tapi begitu saya lihat dikasih gambar Pak, ada waktu itu gambar, cuman itu bukan gambar jadi cuman kalau nggak salah ini idenya akan seperti ini. Karya Bapak waktu itu lebih kecil kalau nggak salah, membuat patung Bunda Maria di mana, betul ya Pak? Ada sobekan koran. Saya bilang kaget, iya. Saya itu kalau masa kecil kalau saya nonton baca komik Pak. Komik itu zaman saya dulu tuh ada yang gambar tuh ada Jan Mintaraga, ada Teguh Santosa. Begitu saya lihat ini kelasnya kayak Teguh Santosa komik zaman dulu yang saya suka. Ada ya Pak ya? Iya, saya membaca juga. Saya membaca komik. Benar ya Pak pada ya? saat itu betul ada. Nah, saya luar biasa kagum sekali, makanya saya berusaha mati-matian. Ini di mana tempatnya akhirnya? Saya berkunjung ke tempat Bapak. Ingat ya Pak ya? Ingat sekali. Ingat sekali. Saya juga sangat impresif dengan Bapak yang kerjakan, yaitu kolektor batu. Oh iya. Yang bukan main nature kan? Oh iya. Fantastis banget. Terima kasih. Nah, kalau gitu Pak, boleh tentang, kalau saya kan biasanya meliputnya cuma simple, yaitu cuma siapa dia dan ngapain aja sih dia. Pak, latar belakangnya gimana sih Pak bisa sampai seperti ini Pak kisahnya? Sebetulnya masih kalau saya ingat-ingat, saya dari kecil sampai sekarang masih sama, nggak ada perubahan dalam soal, terutama passion ya, dalam soal ketertarikan, dalam soal ketidakmampuan, dalam soal hambatan. Saya pikir saya masih sama-sama aja, dan kesenangan juga dan ketidaksenangan saya masih sama. Saya tidak bisa mengalihkan ketidaksenangan saya menjadi senang. Ya, contohnya, kalau naik mobil goyang-goyang di laut saya nggak bisa begitu. Saya belajar segimana mungkin saya tidak bisa. Saya pasti mabok. Naik bus
Yang goyang-goyang saya nggak bisa. Jadi sebetulnya banyak hambatan saya. Saya juga buta warna dari kecil dan memang itu ya udah begitu. Tapi saya bisa masuk ke TB karena kebetulan keteledoran panitia saya rasa. Ya, Terus. jadi banyak hambatan-hambatan yang sebetulnya menghalangi profesi saya. Tapi juga hambatan itu mungkin juga merupakan pacuan untuk saya. Ya, jadi ya saya rasa juga sama seperti orang handicap. Nah, jadi jangan menyerah dengan handicap karena Anda pasti diberi sesuatu kekuatan yang tersembunyi yang Anda harus perjuangkan. Saya rasa itu adalah kekuatan sebuah handicap. Ya, saya juga segen nyetir, sebetulnya tidak tahu mobil apa, saya juga tidak tahu pangkat apa, antara hansip dengan jenderal bedanya apa, mobil bagus dan tidak bagus bedanya apa, merek apa, saya tidak terlalu peduli. Jadi tidak apa, karena memang pada waktu perjalanan saya dari kecil itu banyak ledekan, banyak seolah keharusan umum, anak laki harus begini. Masa mobil nggak tahu, masa ini nggak tahu. Ini jet pangkatnya ini loh, masa kamu hati-hati. Kenapa memang kalau pangkatnya begitu? Kayak begitu gitu. Jadi ya saya melalui itu dengan derita dan sukacita. Ya, derita karena merasa dibedakan, itu bahwa itu suatu keseharusan. Sukacita saya merasa bahwa saya ringan membawakan diri saya dimanapun saya. Jadi bebas aja, inilah saya, inilah gue. Emang kenapa kalau gue gini? Gue juga nggak kepengen begini, tapi kalau gue begini mau apa gitu. Dan saya enjoy dengan apa yang saya kerjakan sampai sekarang, apapun menikmati. Saya menikmati ke simplicity, dalam arti kesederhanaan, hidup seadanya, harus diri menjadi diri sendiri. Ya itu, saya senang saya bisa hidup di tempat yang saya inginkan, di tempat yang banyak pohon. Saya senang pohon. Saya senang air. Saya senang udara bersih. Saya bisa di situ, walaupun waktu ke sana banyak orang mengatakan, apaan lu tinggal di situ, atau pegawai juga, nggak salah nih di sini seperti itu. Terus. Ya, tapi saya punya keyakinan bahwa inilah tempat saya. Itu sampai sekarang. Ya, saya di Tapos Bogor 32 tahun sudah. Oh, lama juga. Ya, sudah dari tahun 1989. Jadi ya udahlah. Keadaan sekarang menjadi semakin ramai, ya dimanapun begitu. Tapi saya berusaha menciptakan ke surga buat lingkungan saya sendiri, yang buat saya cukup begitu. Saya rasa ya saya masih bisa bekerja, menggeluti keramik karena dari kecil saya senang main tanah liat. Nggak tahu itu tanah biasa, tapi saya nggak tahu kalau tanah dibakar namanya keramik. Baru saya tahu kalau waktu kuliah di ITB. Waktu kecil di mana, Pak? Saya lahir di Kuitang. Ya, kami orang Jakarta asli. Ya, maksud saya anak-anak lahir di Jakarta. Saya 3 bersaudara, saya paling kecil. Orang tua dari Jawa Tengah, tapi hijrah ke Jakarta karena pekerjaan. Kedua orang tua saya guru. Dan kita lahir di Kuitang, Jatinegara, Senen, ya begitulah. Terus pindah kemari ke Setiabudi tahun 59. Ya, sampai sekarang saya kuliah di Bandung. Tahun 74 sampai 81. Ya. Oh ya, saya senang membuat apapun dengan ini sendiri, menggambar saya senang. Dari kecil ya? Dari kecil saya senang menggambar. Walaupun buta warna, tapi saya menggambar tabrak lari warna. Ya, orang bilang mangga kok warnanya ungu. Terus, oh ini ungu ya? Gitu. Nah, jadi nggak apa masalah. Gitu. Sekarang juga ada mangga. Yang karena teknologi, karena apa? Nah, jadi alam juga memberikan pengetahuan bagi saya. Banyak hal yang bisa belum ditemukan atau bisa dibuat. Nah, itulah kekuasaan seorang cacat gitu, yang bisa membuat sesuatu yang bisa
dinikmati orang sebagai sesuatu hal yang baru begitu. Boleh dibilang nih blessing in disguise juga jadi Pak ya? Saya menganggap begitu. Iya. Pada awalnya memang saya menganggap, aduh kenapa sih gue begini? Wah pasti berat itu. Ya, tapi setelah ini, gue happy banget sekarang. Jalan-jalan memang berliku, tapi ya begitulah hidup. Berarti confident yang Bapak punya ini memang sudah dari kecil ya Pak? Iya, karena keterbatasan saya untuk hal-hal lain, jadi saya Yakin hanya tekun di bidang yang saya bisa. Menarik. Sampai akhirnya kemudian ke Bandung. Iya. Itu di mana tuh Pak? Institut apa tuh? ITB, Institut Seni Rupa. Oke. Iya, saya senang sebetulnya dua bidang, perhotelan dan seni rupa. Wah sama dong ya, terus. Oh gitu, ya. Perhotelan kayak senang, saya senang melayani. Iya. Saya senang menjamu, saya senang sebetulnya ketemu orang beramah tamah, Bener. mencari sesuatu pengalaman dari manusia lain. Itu saya senang masak juga, saya senang ke pasar, saya senang ke kebun binatang, saya tidak suka kantor-kantor pemerintahan, saya tidak suka bengkel, kayak gitu. Jadi ya udah, apa yang saya senangin ya saya geluti aja. Ya akhirnya saya mendaftar kedua bidang itu di Bandung di NHI, ya, dan ITB. Dua-duanya sekali. Dua-duanya keterima. Tapi pengumuman pertama NHI, National Hotel Institute, saya kuliah di situ seminggu. Setelah itu saya lihat bahwa di ITB saya keterima, dan akhirnya saya keluar dari NHI, saya pindah ke ITB. Pilihan jadi. Iya, mungkin. Dan tepat pilihannya Pak. Iya, akhirnya saya ambil keramik karena apa ya? Buat saya semacam pencaharian juga, menggambar. Saya memang sudah sangat senang menggambar, jadi tidak perlu ambil jurusan lukis, dan keramik sangat tidak diminati oleh mahasiswa pada waktu itu. Sampai sekarang juga masih kurang kalau menurut saya. Ya. Jadi ini memang menarik, kita dalam bidang seni ibarat mewujudkan suatu dalam angan atau dalam bayangan, itu memang bisa dalam dua dimensi dalam melukis atau menggambar. Sedangkan sebaliknya lagi ada artinya yang memang bisa mewujudkannya dalam bentuk tiga dimensi. Dalam seni patung nih Pak ya, perupa. Apakah pertanyaan isengnya gini nih Pak? Apakah yang gambar pasti bisa matung atau yang matung pasti bisa gambar? Gimana Pak pengalaman? Sebetulnya tidak begitu, tetapi sebaiknya begitu. Ya, tidak harus begitu, tapi sebaiknya begitu. Ya, saya berada basicnya memang sedang menggambar, dan mewujudkan menjadi tiga dimensi. Saya senang memainkan jari-jari saya. Jadi kebetulan itu yang saya miliki. Tapi juga banyak orang yang pandai hanya melakukan dua dimensi tanpa tiga dimensi. Dan dia sangat expert di bidang itu dua dimensi. Iya, benar. Jadi buat saya kemampuan yang setiap orang miliki, di ini aja, digenjot aja, pede aja. Ya boleh aja belajar mengenai hal-hal yang lain yang bisa menunjang itu. Kebetulan saya memiliki keduanya sekaligus, begitu. Iya, dan teknologi keramik sebetulnya tidak saya ketahui sampai saya masuk ke perguruan tinggi ITB, karena keramik lebih kompleks lagi, harus dibakar, harus mengenal glasir, dan teknik tanah liat. Mengenai teknik, tadi saya sepintas baca dari kayak catatan yang di belakang. Bapak dalam hal teknis bahkan sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar teknologi banget ya Pak ya? Iya. Bisa cerita nih Pak, pengalamannya luar biasa nih. Iya, keramik-keramik yang ada di sini sebetulnya masih sangat bersifat kerajinan ya, tradisional. Yang saya pelajari juga begitu. Jadi tetap skill sangat dibutuhkan. Tetapi teknologi jangan diabaikan. Nah ini dia. Dalam hal ini contohnya pabrik-pabrik keramik yang mengandalkan teknologi, cerita industri seperti tegel, genteng, gitu, banyak sekali ya industri keramik. Nah,
Sebetulnya saya memang memimpikan itu bagaimana saya bisa bersentuhan dengan teknologi keramik. Nah, kebetulan kira-kira mungkin 14 tahun yang lalu, ada satu perusahaan Jepang, betul. Di Indonesia yang perusahaan membuat boneka boneka untuk Disneyland, itu mulai menurun. Karena kalah bersaing dengan Cina. Jadi Amerika ini mulai invest di Cina. Begitu. Jadi di sini mulai terbengkalai. Nah, ada salah satu potters keramikus Inggris, Simon Platt namanya, yang mengatakan kepada mereka harus bikin sesuatu yang Indonesia. Saya kenalin itu. Simon Platt bilang, saya kenalin ke Widayanto. Gitu. Akhirnya, perusahaan itu menghubungi saya. Saya juga agak kaget. Dia bilang, kami satu perusahaan yang bergerak di bidang casting, mass production di bidang figurin, porselen. Terus? Akhirnya saya bilang, tapi saya Indonesia, itu yang kita mau. Kita akan memasarkan produk Indonesia untuk lokal dan untuk luar. Berarti itu strategi bisnisnya waktu itu ya? Iya, waktu itu begitu. Akhirnya kita blend, kerjasama, dan terus terang saya sangat senang sekali karena saya mengenal materi baru, yaitu porselen. Saya harus belajar mengenai bahan yang baru, keramik lagi, dan teknologi juga. Benar-benar teknologi kali ini. Ini teknologi, dan saya harus melatih antara teknologi dengan handicraft. Karena bagi saya, kalau mau sama saya juga harus skillful, kelihatan. Hand touch-nya, gitu, dan harus kenal karakternya, personal saya harus kelihatan. Itu yang harus dijual. Dan orang Jepangnya itu namanya Mr. Kobayashi. Dan nama produk kami adalah Widayanto dan Kobayashi, begitu. Ada nama gitu. Tapi produk-produknya harus Indonesia, begitu. Dan Jepang pada nantinya rencananya begitu. Tapi kami hanya bisa bekerja sama 2 tahun. Sayang sekali karena manajemen yang miss, begitu. Dan saya terus sangat cukup down juga, dan saya harus kembali lagi ke produk-produk saya yang stoneware. Tapi pengalaman itu menjadikan saya pengalaman yang sangat berharga, bahwa perkawinan perusahaan dua karakter itu tidak mudah, tetapi satu pengalaman bakal saya. Jadi mungkin bukannya saya tidak akan mengulangi lagi, tapi mungkin harus ditata dulu sebelumnya dengan di awal. Saya terlalu excited. Jadi kebayang. Jadi mungkin go ahead gitu, tapi harus bagaimana supaya ini bisa everlasting gitu. Kalau saya coba membayangkan, mungkin ini bicara lebih ke yang menjadi satu ganjalan, mungkin di manajemen ya Pak ya? Betul sekali. Ibarat kita ini anak langitan dengan anak kantoran, tentu cara pandang, cara berpikir, cara rasa beda. Betul, tetapi manajemen itu penting. Benar ya Pak? Sekali. Manajemen penting. Saya sangat sadar dan sangat mengharuskan itu, walaupun ibaratnya saya anak langit, tapi saya merasa bahwa saya harus ada orang yang memanage. Kalau nggak kita melayang-layang nggak keruan. Betul. Kalau yang memanage saya tidak bisa atau ngawur, waduh ya udah. Selesai. Bagaimana? Selesai. Dan memang perusahaan saya di manage oleh satu manajemen satu perusahaan. Saat ini? Sejak dulu. Iya. Jadi karena saya sendiri lebih konsentrasi di bidang artnya, di bidang manage train people to menjadi handcrafted gitu. Menarik sekali kisahnya nih. Pak, saya merasa dari dulu pertama ketemu sekitar anggaplah 12 tahun lebih mungkin ya, sampai dengan sekarang. Kok saya tidak melihat banyak perubahan? Kalau ada perubahan, malah yang saya lihat itu adalah energinya, spiritnya bukan semakin
mudah gitu. Tapi mungkin sebalik, kayak semakin memampat, lebih ke dalam sehingga lebih. Makanya saya nggak punya kata-kata Pak, tapi saya merasa saya salut. Betul ini bulan-bulan kelahiran nih Pak, jadi ini ya sebagai menyambut ulang tahun juga ya. Luar biasa nih, salut saya Pak. Tidak ada perubahan dalam secara fisik gitu ya, tapi secara batin luar biasa. Sebetulnya apa sih rahasianya? Sebetulnya ada. Sebetulnya ada. Jadi saya tidak sepenuhnya sehat dalam arti mungkin usia juga faktor mesin dari sebuah mobil juga kan begitu ya. Jadi harus ada yang diservis, diperbarui. Begitu saya juga mengalami itu. Tapi buat saya sehat itu adalah karunia yang harus diperjuangkan. Benar. Ya jadi karena saya senang bekerja dengan bidang saya ini. Jadi betul-betul kalau sehat itu ini saya garis bawahi satu-satu ya Pak, berarti buat menjadi inspirasi buat teman semua. Bekerja di bidang yang disenangi, artinya mencintai pekerjaan, satu poin. Oke Pak, satu poin ya. Terus dengan sehat tentunya, karena kalau nggak sehat nggak mungkin. Benar. Kalau Anda tenang bekerja dengan Anda tidak memanage diri Anda ngawur hidupnya, istirahat tidak cukup, tidak mengatur makan minum, Anda cepat akan sakit dan tidak akan bisa bekerja. Baik. Jadi ini semua harus ada kerjasama daripada sebuah manajemen mind and tubuh. Saya pikir begitu. Ini penting sekali kalau manusia mau bekerja lama. Oke, keren. Ini termasuk komplit dari makanan juga ya Pak ya? Makanan, olahraga. Komplit ini. Komplit, udara, air, dan pandangan hidup. Pandangan hidup, nah ini menarik nih Pak. Pandangan hidup yang saya garis bawahi ini Pak. Saya rasa pandangan hidup bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Manusia tidak ada yang benar sendiri. Benar. Semua bisa merupakan pembenaran. Begitu juga terjadi pada nature, pada alam, pada tumbuhan, pada binatang. Jadi bagaimana kita menerima alam ini, gitu. Kita tidak bisa merubah alam, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan alam itu. Saya pikir itu selaras. Itu bagaimana itu penting sekali menghargai. Kebetulan saya seneng banget sama pohon. Saya seneng banget sama tanaman. Saya seneng sama binatang, kayak gitu-gitu. Itu penting, memberi perasaan share bagi saya. Mau dibilang bicara, bicara. Dalam arti, itu rilis kontak hati kita, kontak dengan tumbuhan juga. Tumbuhan juga bisa diatur, di trimming, di treatment gimana, bisa. Diarahkan. Setuju. Bagaimana dia hidup dekat air atau di mana, atau ini dekatnya dengan pasir, atau gimana, kita harus mempelajari hal-hal itu. Dan itu buat saya menarik. Senang aja. Gitu. Ke pasar saya senang. Nature, kita melihat bagaimana manusia sesungguhnya itu ada di pasar. Saya setuju. Karena di situ energi kehidupannya luar biasa. Energi kehidupan ada di situ. Bahan-bahan yang kita makan ada di situ. Bagaimana mereka memperlakukan bahan itu dengan jorok, dengan kotor, atau dengan bersih, ditata dengan rapi atau gimana. Benar. Saya senang sekali kalau ke pasar. Betul, saya setuju Pak. Karena di situ ada energi, ada harapan, ada persiapan. Kita makan di situ. Benar. Luar biasa. Baik Pak, ini sebelum saya sampai kepada satu pertanyaan yang inti ya Pak. Yaitu mungkin saya awali dulu, hari ini kita sedang berada dalam pameran dari Pak Yanto dengan judul Fun and Fun. Fan and Fun ya Pak? Fan and Fun. Sebetulnya fun with fan. Fun with fan. Jadi bersenang-senang dengan kipas. Kipas apa tuh? Kipas sih, orang kipas itu supaya adem. Saya pikir kipas membawa kesejukan. Kenapa saya pilih kipas? Satu, membawa kesejukan, dan kipas juga adalah fashion. Kalau kita melihat perkembangan kebutuhan wanita, katakanlah bukan wanita, jadi di timur juga, di barat,
raja juga semua berkipas, Ya. begitu. Dan itu bisa fancy, bisa modis sekali. Ya. Ya. Wah, saya melihat era-era kipas itu bisa macam-macam dan ini. Nah, ini menjadi inspirasi bagi saya karena saya juga berpikir bahwa ini mau Imlek. Ya. Ya, Imlek sekarang sudah mulai dirayakan dengan cukup marak ya, sekarang ini. Jadi saya bikin ini kira-kira 3 bulan lagi mau Imlek nih, saya mau bikin pameran apa nih? Karena setelah COVID ini kan orang nggak mengadakan kegiatan. Benar. Oke, jadi saya membuka diri dengan pameran kipas. Jumlahnya berapa? Ya 40 deh, karena tahun ini saya 40 tahun bekerja. Dari tahun 83 sampai sekarang. Dan juga tahun ini saya, tahun ini Januari ini saya 70 tahun umurnya. Teman-teman, dari tadi saya nggak berani ngomong biar Papa sendiri. Malu juga sih. Nggak percaya kan? Saya juga nggak percaya tadinya. Ya udah deh, sekalian deh. 70. Semua jadi gitu. Wow, sweet 70 nih, Bu. Ya, dengan segala macam-macamnya. Nggak nyangka lo bener. Etian, Pak. Tapi luar biasa, salut tuh, Pak. Ya, makin pegel-pegel kok. Nah, kembali ke ide tadi, Pak. Itu 3 bulan. Biasanya memang persiapan ini kan boleh dibilang pameran Solo, Pak, ya. Memang persiapannya itu biasanya tahunan. Yang ini ngebut. Banget, spesial. Ngebut banget ya. Saya konsentrasi banget. Saya panggil staff saya semua. Saya mau bikin ini. Saya akan bikin ini. Jadi ini bagian ini. Nah, itu manajemen karyawan juga. Saya senang memanage, memberi kepercayaan kepada staff-staff saya, membagi tugas, pekerjaan dan disiplin lain sampai ke boxnya juga. Jadi harus ini. Kapan bisa jadi? Ukurannya sekian. Ya, saya katakan gitu. Seru dong nih. Seru. Senang. Saya mengatur itu senang. Bagaimana pamerannya, displaynya. Saya cukup sibuk waktu itu. Tapi harus merah ya. Jangan taruh sesuatu yang putih ya, karena kalau putih untuk Chinese kematian. Jadi ya benar. Harus merah dan kuning gitu. Jadi ya. Jadi waktu display pertama kali mereka seolah sudah kepercayaan mereka, begitu saya datang, kok begini, bongkar semua kayak gitu. Kayak begitu. Jadi itu biasa. Mereka dinamika itu. Sudah ya dinamika, tapi mereka sudah biasa dengan improvisasi saya. Baik. Nah, jadi sebelum kita keliling melihat karya-karya Pak, jadi pertanyaan inti adalah mengenai ide atau inspirasi, atau kalau saya mungkin dalam bahasa dongeng saya suka nyampaikan kepada teman-teman, istilahnya bisikan langit. Nah, jadi ini memang satu pertanyaan khusus karena saya sendiri juga sering ditanya, Pak, sama teman-teman, siapa aja gitu, Pak, idenya gimana kok bisa muncul gitu? Nah, di mana saya juga memang agak kesulitan menjelaskan hal ini, tapi saya mohon kalau dari Bapak gimana pandangan, Pak? Ya, saya juga suka ditanya begitu. Dari kesenangan. Dari kesenangan saya pikir. Dan cerita. Ya. Cerita? Narasi. Iya, cari cerita membawa angan-angan. Dan itu harus dipupuk sebetulnya dari kecil. Kemampuan untuk berangan-angan. Mendengarkan cerita. Anak pasti berangan-angan. Angan-angan itu bisa menjadikan kita jadikan menjadi 2 atau 3 dimensi berdasarkan ini kita. Nah, itulah yang namanya perkembangan sebuah tradisi. Cerita Mahabharata, Ramayana atau apalah Malim Kundang harus terus berlangsung dengan tampilan-tampilan baru. Ibaratnya Romeo and Juliet mau dibikin tahun klasik sampai sekarang bisa aja menjadi yang punk banget begitu. Boleh-boleh saja memang. Boleh-boleh saja. Ini selalu ada pro kontra. Waktu saya membuat pameran Loro Blonyo begitu juga saya bikin nyeleneh itu juga dianggap terlalu berani begitu, terlalu menyimpang tradisi. Ya, waktu bikin pameran Ganesha begitu juga. Saya dibilang mempermainkan Tuhan. Wah, saya shock tuh. Ya,
begitu. Oke. Mempermainkan sebuah kepercayaan gitu. Ya, jadi ini ada resikonya. Ya, tetapi kalau nggak mau jadi risiko, jangan jadi perupa, jangan menjadi kreator. Benar. Begitu juga fashion. Oke. Ya, kita lihat fashion sepatunya Lady Gaga, misalkan, atau bajunya siapa begitu. Ya, bukan main gitu, yang gila edan dalam bidang arsitektur ya. Antonio Gaudi. Ya. Itu orang-orang gila. Dan ketemu gedang gitu ya. Aduh, saya senang sekali ketemu menikmati karya-karya orang-orang gila itu. Ya, diterima nggak diterima, tetapi sesuatu yang baru sangat bisa dipertanggungjawabkan dan itu full of karakter. Benar. Ya. Dan itu bukan baru. Iya. Jadi ya inspirasi sebetulnya dari kesukaan kita dan perjuangan kita. Jadi jangan takut, jangan takut akan dogma, norma. Ya, tapi semua harus kita olah dulu. Jangan sembrono. Tentu saja ada batasan-batasan juga. Tetapi membaca, mendengarkan musik, melihat film, mendengarkan komentar orang lain itu penting. Wah, ini menarik sekali. Saya jadi boleh bilang tergugah. Ini menjadi masukan juga buat saya, artinya, dan untuk lebih meyakinkan pada, lebih percaya diri lagi. Tadi Bapak bilang bahwa sebuah kisah itu bisa diwujudkan lagi dalam berbagai zaman sesuai dengan kondisi dan artinya sesuai dengan daya cipta sang sutradara tersebut. Jangan ada keraguan, Pak. Karena memang nggak mungkin sama seperti kita kalau membaca sebuah novel atau kalau kita bilang banyak zaman kita dulu cerita silat, Pak, komik atau silat, Gan KL atau Koping Ho. Beda dengan kita nonton di dalam film. Kalau film udah ketahuan jagoannya ini, gantengnya ini, cantiknya ini, gagahnya. Tapi dalam sebuah sastra gitu ya, Pak, kita mempunyai bayangan sendiri. Jagoan kita seperti apa kira-kira gagahnya nih ya, Pak ya? Betul sekali. Nah, imajinasi itu yang ingin sebenarnya kita harus dibiarkan tuh, Pak ya? Harus dibiarkan. Mengalir harus lepas. Diberi kebebasan untuk berkhayal. Ibarat ilmunya kayak gerakannya seperti apa. Nah, itu penting kita sekali. Harus bayangkan, mungkin ini yang Bapak terapkan dalam karya-karya ini, Pak. Betul. Saya juga sangat senang dengan anatomi tubuh. Anatomi tubuh? Ya, anatomi manusia, tubuh. Saya senang dengan sensualitas. Saya senang dengan fashion. Jadi karya-karya saya semua ada itu semua. Benar. Ya, pasti ada anatomi, ada sensualitas. Betul. Tapi sensualitas dalam arti yang graceful begitu. Ya, ini justru yang tadi Bapak bilang, mungkin agak kadang-kadang ada saatnya agak nyerempet-nyerempet buat saya. Tentu agak nyerempet-nyerempet. Betul ya, Pak ya? Tentu agak nyerempet. Banyak yang menganggap ini agak nyerempet-nyerempet. Kok ini begini ini? Ya, kalau kita ke museum-museum di luar negeri, dimanapun juga, hal-hal yang begitu bukan main, banyak. Benar. Iya. Jadi kenapa tidak gitu? Kita tidak bisa terlalu takut, terlalu mengungkung diri. Ya, saya senang orang yang bisa mengekspresikan dirinya. Pak, ini luar biasa sekali dan saya udah nggak tahan lagi. Ayo Pak, kita main aja langsung deh Pak, tanpa kata-kata lagi. Ayo. Kita masuk ke pameran, judulnya Fun with Fan. Jadi bersenang-senang atau berkreasi dengan kipas. Ya, dan ini untuk menyambut tahun baru Imlek Cina. Jadi suasana juga harus merah, kuning, gembira, semarak, begitu. Ya.